Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah khamis ashar, maqalah yang ke-15. Su'ila ba'dul hukama hal ya'riful abdu idza taba anna tawbatuhu qubilat aw ruddat. Qala la ahkumu fi dzalik. Maqalah yang ke-15. Sebagian daripada ahlul hukama ditanya, hal ya'riful abdu idza taba anna tawbatuhu qubilat aw ruddat. Ketika seorang hamba itu bertaubat, apakah kemudian taubatnya itu diterima atau tidak? Dijawab oleh ba'dul hukama la ahkamu fi dzalik. Jangan kau menghukumi demikian, diterima atau orang diterima. Walakin lidzalik adamah, akan tetapi tanda-tanda diterima itu ada. Jadi tondone Allah terus temenan diterima boten niku pun wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayah kita. Ayyara nafsahu ghairu ma'sumah minal ma'siyah. Yang pertama, melihat dirinya atau mengetahui dirinya adalah seseorang atau hamba yang memang tidak terjaga, tidak maksum dari melakukan kemaksiatan. Yang pertama, ngakoni le awak dhewe niku panjenengan gak iso lepas teko sing jenenge nglakoni dosa. Sebab ya napa jenenge hamba niku boten lepas teko sing jenenge dosa. Kecuali kemudian hamba itu adalah hamba yang dimaksum, yang menjadi prioritas untuk para rasul, untuk para nabi. Itu maksum. Artinya beliau-beliau itu tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan sebab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan maksiatan. Balik jenengan ini kan sanes nabi, sanes rusuli Allah. Ya maka prioritas maksud itu tidak punya. Prioritas untuk dijaga tidak berkemaksiatan tidak punya. Berarti ya kita pasti akan melakukan kemaksiatan. Hanya saja kemudian bobot dan bibitnya mungkin yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Enten wong niku melakukan maksiat betul sampai minal kabair. Dia sing minal kabair jangkau. Ya sing ora jangkau. Dia sing terus menyengaja, ya dan kemudian yang tidak tersengaja. Jadi artinya pasti akan melakukan satu bentuk kemaksiatan. Diakui saja kalau kita ini adalah seorang hamba yang tidak mungkin lepas di bidang kemaksiatan. Wasani yang kedua, yara bi qalbi al-farah ghaiban wal huzna syahidan. Yang kedua, tandanya adalah di dalam hatinya itu senang ketika tidak melakukan kemaksiatan dan susah ketika melakukan kemaksiatan. Jadi pas melakukan maksiat mboten niku punya kekhawatiran, punya ketakutan dengan kemaksiatan yang dilakukan. Tapi pas gak melakukan maksiat iso menghindari kemaksiatan itu, merasa senang, merasa bangga sebab mampu melalui atau tidak melakukan kemaksiatan. Jadi ana wong tobat terus rasane ngoten niku. Biyen niku begedut iki napa? Dendeng. Biyen niku dendeng ngene. Dendeng. Bareng kok terus
dia bertobat itu dalam keadaan seneng orang, jadi seneng orang lakoni ini, wis gak lakoni ngono alhamdulillah, wis gak ngono meneh. Tapi begitu kemudian jenenge menungso iku jenenge kadang-kadang yo nopo nggih, kadang-kadang yo pas bener temenan, kadang-kadang yo rada nyelingkung sithik ngono nggih. Jadi yo tok menggok-menggok. Jadi ku rasane ya nopo ngono nggih. Jadi begitu rasa senang sebab tidak kenal kemaksiatan dan susah ketika kemudian dia itu terjerumus kembali, maka berarti tobatnya yang dilakukan itu tandanya diterima. Wasali yaqrabu ahlal khair wa yubaidu ahlal syarr. Yang ketiga adalah mendekat kepada orang-orang yang baik dan menjauhkan diri dari orang-orang yang jelek. Jadi konco elek ditinggal, ganti konco bagus. Jadi wis kumpul karo kanca-kanca sing mendem-mendem niku wis ora seneng. Bukan kemudian terus membenci mereka, tapi rasanya awak itu wis gak seneng, wis gak cocok ngono iki. Sudah tidak cocok dengan pergaulan yang dulu lagi. Lebih senang dengan pergaulan orang-orang yang baik. Jadi lek pas kumpul wong sing bagus-bagus rumah saya senang. Pas ketemu kono dia waduh piye susah. Warabi yara qalil min ad-dunya katsiran wa yara katsiran min amal akhirah qalilan. Kemudian menyedikitkan wa yaqutu minha biqadri daruratiha. Kemudian menyedikitkan perkara dunia dengan penglihatan bahwa dunia adalah perkara yang sedikit. Jadi delok dunia niku bukan perkara yang abadi, bukan perkara yang besar, bukan perkara yang tujuan utama. Wa yara katsirun amal akhirah qalilan. Kemudian mengamal akhirat dengan banyak. Melihat dunia ya sedikit. Jadi kebalikannya. Jadi menggebu-gebu di dalam urusan akhiratnya, tidak menggebu-gebu di dalam urusan duniawiyahnya. Jadi begitu tobat ini kok senengane ini berubah. Lek ben ku senengane niku foya-foya saumpamane ngoten. Senengane ben niku dugem. Mungkin apa ki ora ro. Jarine ngono. Senengane lek ngopi kan boten ya. Ngopi Mas ya. Senengane opo iki. Dugem nang opo meneh jenenge iki. Senangnya main lan mekong gitu. Dulu kemudian ketika tobat jadi wis ngoten-ngoten iku wis mboten kepingin. Malah saat wis mari tobat iku senengane niku mikir perkara akhirat. Jadi wis seneng masjid, wis seneng iktikaf, wis seneng ngaji. Berbalik demikian. Maka niku nuduhno lek tobat niku kemungkinan tandanya adalah diterima. Walau yara qalbahu mustaghilan bima dumina minallah farighan amma dhamina minhu. Yang kelima adalah menyibukkan hatinya dari perkara
yang dapat menangguhkannya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma dhamina Allahu minhu. Jadi menangguhkan hatinya itu tersibukkan dengan perkara yang tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang ditangguhkan oleh Allah taala. Apa yang perkara yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maisha, nopo kehidupan. Kehidupan kita ini kan sudah ditanggungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urip niki kalau jenengan lak wis kalau kepastian. Hidup ini kita ini sudah dapat kepastian. Yang belum kita dapat kepastian itu adalah perkara ukhrawiyah. Lah urip ini kan orang yang hisab. Hidup di dunia ini kan tidak ada hisab. Artinya tidak ada istilahnya keberuntungan ataupun ketidakberuntungan. Jadi sing enten bejo ora bejo itu nggih lek wis mari dihisab. Untung apa ora niku lek pun dihitung. Kalau hari ini itu sebenarnya bukan untung atau tidak untung. Tapi karena memang Allah sudah menentukannya. Nah, yang sudah ditentukan ini tidak dibingungkan, tapi membingungkan atau menyibukkan dengan perkara yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanggungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara jadi lebih menyibukkan diri dengan urusan ukhrawiyah daripada menyibukkan diri dengan urusan duniawiyah. Jadi lek biyen nyambut gawe sampai ninggal sholat, setelah bertaubat kemudian sholatnya semakin tekun, akhirnya bekerjanya ya tidak seperti dulu. Lek biyen gak kenal waktu malah saiki ngatur waktu. Kalau dulu tidak kenal siang dan malam, hari ini maka mereka mengatur waktunya. Kok terjadi yang terjadi itu, ya maka tandanya adalah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yakunu hafidhan lisan, daimatal fikrah. Fasayakunu hafidhan lisan daimatal fikrah. Lazimul ghammi wan nadamah. Yang keenam yaitu menjaga lisannya. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala ahabul a'mal ilallah hifdzul lisan. Qala rawahul Baihaqi wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Rawahu Ibnu Nasr. Menjaga lisannya, Rasul bersabda, amal yang paling dapat mendatangkan cintanya Allah adalah menjaga lisannya. Dan riwayat yang lain, kebanyakan manusia itu melakukan dosa. Aksarum kalam, sebab banyaknya omongan. Bimala ini, dengan omongan yang tidak ada gunanya. Jadi omongan sing ora ana gunanya. Omongan sing boten-boten manfaate. Muspro. Bukan ngomong maksiat loh, boten nggih. Bukan berbicara yang itu dihitung maksiat, boten. Lek niku insyaallah rata-ratane insyaallah si jogo. Tapi ngomong sing ora ono gunane niki sing kula jenengi ora iso jogo. Kedabrus niku. Kedabrus ngalor ngidul.
Jadi ku gak ono gunane ngrasani sakjane nggih mboten ya. Tapi menjadi gak ono gunane. Jadi omongan itu gak nggawa manfaat napa-napa. Nah, terus Kanjeng Nabi, kebanyakan manusia itu dosanya di hari kiamat karena banyaknya ucapan yang tidak ada gunanya. Jadi ngomong gak ada gunanya berarti dosa. Kan berarti ya dosa-dosa doa bukan karena melakukan kemaksiatan ya. Karena tidak diisi dengan sesuatu yang manfaat. Anda kelihatan sesuatu yang memberikan manfaat itu lawannya kan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Kalau sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang halal. Jadi omongan yang memberikan manfaat itu mendatangkan pahala karena ada gunanya. Kebalikannya berarti omongan yang tidak mendatangkan pahala musbah itu berarti ya mendatangkan sebaliknya pahala kan. Daimal fikr, kemudian hafidhal lisan wa daimal fikr fi azamatillah wa jannatihi wa narihi, selalu berpikir dengan keagungannya Allah, berpikir selalu mengharapkan surganya Allah dan selalu ingin jauh dari nerakanya Allah. Wa wari annahu sallallahu alaihi wasallam atafakkuru fi azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyamil lail. Terus kan Nabi mikir-mikir, tafakkur dengan keagungannya Allah dan surganya Allah dan nerakanya Allah sesaat itu lebih baik daripada bangun malam. Jadi sholat bangun sing angel iki lho. Niku kalah kelawan yang sing kurun tafakkur, kurun ngangen-ngangen keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maneh terus tangi bengi wa tambah nemen. Jadi ante sak umur gak tangi bengi lho. Warwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala tafakkuru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Terus Kanjeng Nabi, berpikirlah kalian semua tentang makhluknya Allah dan jangan berpikir tentang Allah, fatahliku, maka kalian akan rusak. Tidak mampu. Allah itu bukan makhluk, Rabb, penguasa atau pencipta, al-khaliq. Nah kita ini makhluk yang diciptakan. Sesuatu yang baru itu namanya makhluk. Sesuatu yang qadim itu tidak ada permulaannya. Dahulu tidak ada permulaannya. Itu adalah al-khaliq. Bagaimana mungkin perkara yang baru mampu memikirkan sesuatu yang sudah lama? Jadi sebelum kula jenengan mawon betul sampai kakek cerita ya ana apa uripe Mbah Buyut biyen iku ora iso. Ya no pas cerita Mbah Buyut itu piye. Jadi artinya pengetahuan kita itu tidak sampai ke sana. Apalagi kemudian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita mikir zati Allah, Allah niku dhisik nek gak ono kawitane. Dhisik nek gak ono kawitane. Akhir nek gak ono akhire. Jadi awal tapi gak ono kawitane. Akhir nek gak ono akhire. Jadi iya no. Memang menungso iki ora iso. Ya terus piye? Makanya kemudian sebagai itu memberikan gambaran yang nyata. Angka itu sebenarnya yang paling besar itu 0. 0 itu angka apa bukan? Tidak ada angka 0 sebenarnya. Kenapa? Sebab kemudian ketika berhitung tidak ada, berhitung 0, 1 tidak ada. Itu berarti dari 1 hitung. 1, 2, 3. Begitu 10, 0 itu keluar. Dan 1 yang kecil begitu kemudian keluar 0 jadi paling tinggi, paling dhuwur itu. Jadi apapun kemudian ketika disandarkan pada 0-nya maka akan menjadi nilai yang berlipat ganda daripada angka itu sendiri. Jadi sebenarnya sebagai itu menggambarkannya nih materi. Jadi ya kayak 0 itu, 0 itu bukan angka tapi kan ada. Di pundi-pundi ini ku lek menghitung mesti dari 1, 2, 3. Angka paling besar ya 9. Angka paling besar ya 9. 10 itu 1 dan 0 kan orang. 1 JJD 0 itu namanya 10. Jadi angka itu ya paling besar 9. Tapi apakah 0 itu tidak ada? Ada. Begitu 0 itu kemudian dijajarkan dengan angka-angka itu, maka angka itu akan berlipat ganda, akan menjadi sangat besar. Yusuf tenikulah sebagai gambar itu menggambarkan hal. Jadi Allah itu bukannya tidak ada, walaupun tidak terwujudkan, tidak apa ya, tidak sama sekali dengan 1 sampai 9. 0 gak ber-12. Siji ngadeg, loro ya semua tadi kayak bebek jadi mana gitu, papat kayak kursi gitu. Dan 0 ini loh, kayak nopo. Kok perlu mesin pirokokan. Jadi kenapa nol ya? Karena bentuk betul, karena bentuknya. Ya memang harus seperti itu. Maka jangan berpikir tentang Allah, mikir makhluk pangeran mawon. Lah kemudian Allah itu membuat makhluk itu dari makhluk yang mulai kita dapat lihat sampai yang tidak dapat kita lihat. Untuk apa? Untuk kemudian kita ini mengakui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara gawat dene ngono lho. Iso gawe. Sing jauh ini sampai kula jenengan gak keton iso gawe. Berarti Allah lah yo moho temenan. Moho temenan. Makanya kemudian Allah bikin malaikat untuk menugaskan bagian mencatat, bagian bagi rezeki. Bukan karena Allah itu kemudian tidak mampu melakukan sendiri, itu boten. Tidak untuk karena Allah itu lemah sebab kemudian harus dibantu malaikat, tidak. Agar kita ini kemudian lebih memahami bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yasimul ghammi wan nadama. Kemudian selalu prihatin dan getun dan menyesal dengan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi 6 hal yang menjadi tanda daripada taubat seseorang diterima atau tidak diterima. Tapi pada hakikatnya kita tidak tahu. Hakikatnya itu dipilih mana orang gimana semerang. Hanya tanda-tandanya saja. Kalau tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat temenan apa ora nerimo ning mboten semua. Karena itu adalah hak paten
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kowe kulo sampean iki sama lah, tidak hanya tobat sebenarnya. Apapun ya apapun. Cara wong usaha ya. Berhasil apa ora ya? Ya mungkin Allah kayak tondo-tondo lah. Tondo-tondo ini mungkin dikai mau meningkat. Cara di permasalahan terkait apa dikai solusi. Macam-macam lah ya. Kemudian akan menjadi berhasil. Jalan ya. Ayo apa terus berhasil temenan apa ora? Nggih wallahu a'lam. Ending keri-keri terus berhasil temenan apa mboten? Nggih wallahu a'lam. Tapi yang jelas kula jenengan hanya melakukan tidak memutuskan. Jadi napa terus Allah Subhanahu wa taala. Sing penting pokok wis nglakoni wae dhuwur yo ngadep ulon petang rakaat terus koyo kanjeng Nabi lek nglakoni wis trimo ora urus kok. Sing wis mari salat. Wah, salat gak trimo gak trimo jadi pangeran. Gitu. Yang penting kan kita melakukan sudah sesuai dengan syariat. Sing penting wis koyo kanjeng Nabi sebab ya apa ndak mungkin kita melakukan ibadah itu tanpa kemudian mengikuti aturan atau mencontoh kanjeng Nabi. Ini pun betul mungkin. Itu jelas mardud, jelas kerontona. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mendahulukan. Jadi kalau mau ikut kepada Rasul maka sama halnya kita itu mengikuti perintah atau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Lek gak berarti ora kan. Melainkan sing penting pokok sesuai kalian kanjeng Nabi. Ya pun terima gak diterima betul urusan kula jenengan, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngoten kan terus kalau kita makin tambahkan masih ada waktu 3 menit. Jadi jam 9 berangkat. Lumayan beberapa menit. Kalau diceritakan disampaikan tentang bahwa manusia itu memang penggaweane salah, penggaweane salah. Nah, Allah niku zat yang maha menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah niku satir nutupi salah-salahe awake dhewe. Biyen wablek, biyen begedrut no. Dedeg. Wah, mungkin ngarani dedeg. Iku lah wis biyen. Wis biyen ya wis biyen. Mboten usah terus sejarah kelam, cerita kelam masa lalu jenengan itu dicerita-cerita. Karena pangeran itu wis nutupi lah kok saiki sampean cerita-cerita tentang masa lalu, masa kelam jenengan. Niku lah gak sesuai SOP ya, gak sesuai standar. Pangeran nutupi kok malah dicerita-cerita. Waktu biyen iku di pondok turu tok omongane. Ya wis iku wis biyen. Dadi nek nang ngomongane sing duwe anak, dadi pun biasa. Nyeritani elek-eleke kisah-kisah masa lalu jenengan boten sae itu nang niki penting. Karena kan anak itu paling duwe alasan bapakku biyen di pondok itu. Aku biyen di pondok itu ucul iki. Karena anak pondok uculan. Aku mau di rumah apa? Kan repot. Makanya itu cerita-cerita kelam masa lalu ya wis kependem, wis dikubur. Kita menatap masa depan, kita isi lembaran-lembaran baru. Wong pangeran iku lho zat sing maha menutupi kejelekan-kejelekan. Lah kok awake dhewe geman seneng cerita masalah. Jadi
Ya gini gue tadi nama malitan anak itu ya rada jahil didik. Ngaji itu opo? Mas bapak ibu gak tau ngaji. Di pondok itu takone ngoten gitu. Ngaji ini kita opo bisa. Terus di iso lek maca. Waktu bapaknya gak ngerti itu kayak ya opo model. Jadi kesannya terhadap anak itu saya. Bukan kok karena anak itu sing dadi panutan mesti napa wong tiyang sepahe. Sing ditiru niku tiyang sepahe. Jadi di pondok dia penggaweane ucul lah. Apa PS menangi PS. Nggih. Menangi PS. PS sampe Menangi nonton bioskop jaman biyen. Jadi ya iku ya wis ben wis mari wis biyen. Jadi mumpun dicerita-ceritakno aja sampai terus anake krungu bapak biyen kuwi makedut. Jadi gak ono uswahe mari bapak itu penting. Yang kedua bahwa yang perlu kita sampaikan untuk bisa menjadi baik itu ya perlu pergaulan sing sae. Nopo beda sini. Anil mar ilatas al-wasal'an qari fa'inal qarina bil qari. Jadi golek kanca itu nggih terutama anak-anak kita atau bahkan kita juga. Jadi pun sembarangan milih kanca kok opo wis dolen ambek sapa ae gak masalah. Mas yo dolen ambek arek beling-belingan begitu tak apa-apa. Mboten niku keliru ngoten. Jadi sing bener niku anak kita sendiri carilah pergaulan yang baik. Carilah kumpulan yang baik. Carilah komunitas yang baik. Karena itu sedikit demi sedikit mempengaruhi merubah anak-anak kita. Idza kana ada syarrin fajannib husyul'atan wa in kana ada khairin faqarin huyatan. Sing kita ngomong lagi dia karo saiki lali. Jadi lek ana barangan ewet iku ya ndang didoi ya. Lek ana kanca bolosan ngono. Ya tapi itu ya aja campur arek sing senengane bolosan. Aja campur wong sing senengane main, aja campur wong sing senengane ngombe-ngombe, aja campur wong sing senengane gak sembahyang. Jadi golek kanca, golek kumpulan, golek komunitas sing apik, sing senengane ngaji, senengane sholawatan, senengane ziarah. Ngoten-ngoten itu, karena itu sedikit demi sedikit merubah karakter kita. Awake dhewe itu bukan bagian terus wale gak kumpul ngoten-ngoten sing bebek wong-wong niku sinten. Jangan niku awake dhewe itu bagian niku ngoten. Kalau bukan faknya, dudu makome pun campur ambek dunia kita. Ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai kelebihan untuk bisa dakwah, untuk bisa mengajak orang-orang dalam tanda kutip dunia hitam itu menjadi baik. Itu kayak klasik kayak Gus Miftah saya kira. Nah, dia itu klasik ngono, akhirnya gak tambah jadi api, malah kata tambah elek ngoten maksudipun. Jadi umumnya wong niku nggih gampang ketularan. Jadi lek milih kanca, milih pergaulan, pilihlah yang bagus. Karena awake dhewe bukan saya kira dudu fakir niku. Lek jenengan fakir niku ya monggo iso ngajak wong sing napa niku jenenge dunia hitam terus menjadi baik itu ya bagus ini. Ada orang-orang yang memang punya kelebihan di situ. Tapi lek mboten nggih kok tambah ketularan kan. Wis kowe putih dadine malah remeng-remeng maneh, malah dadine abu-abu. Kata mungkin nutup sekalian. napa? Terus nutup sekalian.
di atas. Oh, satu sekali. Gimana? Mau celana besangi. Bespul. Kita akhiri terus makin memiliki terus tasya. Pokok apa yang kita pelajari kita harus hari ini sangat terus. Amin ya Allah, amin. Terus merubah kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Sedikit demi sedikit tambah sulit tambah api. Muka-muka para kayak ngaji dimudahkan urusan-urusan kita. Amin. Muka-muka para kayak ngaji diberikan jalan keluar kesulitan-kesulitan kita. Amin ya Allah. Muka-muka para kayak ngaji dimudahkan rezeki kita. Amin. Dijadikan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita soleh-solehah, dan akhirnya husnul khotimah. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.